Kobbie Mainoo layak terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 2-0 Manchester United atas FCSB dalam laga Matchday 8 League Pass Liga Eropa 2024-2025 yang digelar di Arena Nationala Jumat 30 Januari 2025. Dua gol kemenangan MU dalam lawatan ke Rumania seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat aksi Diogo Dalot dan Kobbie Mainoo. Berkat hasil ini, MU mengakhiri League Pass di peringkat ketiga dengan poin 18 dan berhak lolos langsung ke 16 besar. Sementara itu, FCSB menduduki peringkat 11 dan lolos ke babak playoff knockout. Mainoo benar-benar memanfaatkan betul kesempatan starter yang diberikan Ruben Amorim kepadanya kali ini. Pemain 19 tahun tampil impresif di sepanjang laga. Mainoo berandil menjadi kreator gol yang memecah kebuntuan. Umpan silangnya ke tiang jauh berhasil menemui Dalot yang tinggal dengan mudah menyontek bola menjadi gol. Kemudian Mainoo sendiri mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan placing yang ia lesatkan menyambut umpan Alessandro Garnacho membuat kiper lawan tak berkutik. Sementara itu, sebuah saran diberikan Rio Ferdinand kepada manajemen Manchester United yang menilai Setan Merah perlu mendatangkan striker dengan jam terbang tinggi untuk memperkuat lini serang mereka. Di musim 2024-2025 ini, Manchester United memiliki dua striker. Ruben Amorim mengandalkan sosok Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee di lini serang mereka. Ferdinand menilai bahwa kedua striker ini belum siap untuk memimpin lini serang Setan Merah. Saya mengamati Højlund di dua pertandingan terakhir dan saya merasa ada yang tidak beres darinya. Buka Ferdinand kepada 5 with 5. Menurut Ferdinand, MU butuh striker berpengalaman untuk menjadi mentor Zirkzee dan Højlund. Jadi ia berharap MU bisa mendatangkan pemain seperti itu dan dengan segera. Baik Højlund maupun Zirkzee sama saja. Mereka butuh seorang yang menjadi mentor mereka sehingga mereka bisa menjadi penyerang nomor 9 Manchester United. Rumor yang beredar, ada satu penyerang yang dikabarkan akan merapat ke Old Trafford dalam waktu dekat ini. Setan Merah sedang mencoba mendatangkan Christopher Nkunku dari Chelsea untuk memperkuat lini serang mereka. Manchester United hampir mencapai kesepakatan untuk pemain muda Arsenal, Aiden Heaven, di mana jika terjadi maka dipastikan pemain 18 tahun itu bakal mengikuti jejak Cido Obi Martin. Dikabarkan dia akan dipertimbangkan sebagai pemain tim utama jika dia pindah ke kubu Setan Merah. Dia kemungkinan akan tampil dalam pertandingan akademi, namun direncanakan akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih bersama skuad utama asuhan Ruben Amorim. Evan yang menghabiskan waktu bersama akademi West Ham sebelum pindah ke Arsenal, merupakan bek tengah di sisi kiri tetapi juga bisa bermain di lini tengah. Ia akan menyusul Cido Obi Martin dari Emirates ke Old Trafford setelah penyerang berusia 17 tahun itu melakukan langkah yang sama pada bulan Oktober. Selain itu, Manchester United harus mengupayakan kesepakatan untuk Patrick Dorgu sebelum batas waktu transfer. Leicester telah menolak tawaran sebesar 20 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai tambahan untuk pemain internasional Denmark berusia 20 tahun itu. Pembicaraan antara kedua klub sedang berlangsung dan ada keyakinan untuk semakin besar bahwa paket keseluruhan mendekati 40 juta euro dapat disepakati. Ruben Amorim sangat ingin menambah bek sayap kiri ke dalam skuadnya pada bulan Januari. Manchester United juga telah menjajaki kemungkinan untuk menggunakan opsi pembelian kembali senilai 18 juta euro untuk merekrut kembali Alvaro Fernandes dari Benfica. Mantan pemain jebolan Akademi Old Trafford yang tampil mengesankan di Portugal dianggap sebagai opsi kedua jika kesepakatan untuk Dorgu tidak dapat disepakati. Jika salah satu dari Dorgu atau Fernandes tiba, Setan Merah akan mendengarkan tawaran pinjaman dari Tyrell Malacia. Ada harapan bahwa Luxau hampir pulih dari cedera dan peminjaman sementara hingga akhir musim akan memungkinkan Malaysia untuk bermain secara reguler. Dikabarkan juga Manchester United akan mendengarkan tawaran peminjaman untuk Casemiro sebelum tenggat waktu. Pemain internasional Brazil itu hanya menjadi starter dalam 1 dari 11 pertandingan terakhir dan menjadi pemain pengganti yang tidak terpakai dalam 6 pertandingan terakhir. Pelatih MU Ruben Amorim melakukan perubahan taktik signifikan untuk memaksimalkan potensi Alessandro Garnacho. Awalnya, Garnacho tidak terlalu menonjol dalam sistem permainan Amorim. Filosofi permainan pelatih asal Portugal itu lebih mengandalkan winger yang beroperasi di tengah ketimbang di sisi sayap. Namun, kerja keras Garnacho di pusat latihan Carrington mengubah pandangan Amorim
Menurut United District, Amorim mulai memperhatikan kemajuan signifikan Garnacho, baik dalam hal teknik, sikap, maupun kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan taktik. Faktor-faktor ini membuat Amorim memutuskan untuk mengubah sistem taktik guna memaksimalkan potensi Garnacho. Dalam pertandingan melawan Rangers dan Fulham, Amorim bereksperimen dengan perubahan kunci. Ia memainkan winger Noussair Mazraoui di posisi tengah yang memberikan kebebasan kepada Garnacho untuk beroperasi di sisi sayap. Perubahan ini tidak hanya memungkinkan Garnacho memaksimalkan kemampuan duel 1 lawan 1, tetapi juga meningkatkan efektivitas serangan tim. Sementara itu, tidak hanya masalah performa, Amorim juga dipusingkan dengan konfliknya dengan sejumlah pemain. Salah satu pemain yang tengah memiliki hubungan renggang dengan ex-pelatih Sporting CP itu adalah Marcus Rashford. Amorim berkonflik dengan Rashford karena sang pemain tidak memberikan dedikasinya untuk Manchester United. Hal itu membuat Rashford ditendang oleh Amorim dari skuad asuhnya. Legenda Manchester United Paul Scholes menyebut bahwa masalah Amorim ternyata tidak hanya disebabkan oleh 3 pemain. Ia menilai bahwa pelatih asal Portugal tersebut sebenarnya tidak cocok dengan banyak pemain setan merah. Bahkan ada sekitar 13 atau 14 pemain yang tidak sesuai dengan gaya bermain Amorim. Sampai saat ini, Amorim memang masih melakukan proses perombakan terhadap skuadnya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand buka suara terkait perburuan striker Manchester United. Ia menilai sosok Victor Osimhen bisa jadi solusi yang bagus untuk lini serang mereka. Manchester United kembali jadi sorotan di musim 2024-2025 ini. Hal ini dikarenakan setan merah masih kesulitan untuk meraih hasil yang konsisten. Salah satu penyebabnya karena produktivitas gol mereka tergolong rendah. Kedua striker mereka, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, sangat kesulitan mencetak gol sejauh ini. Situasi ini membuat muncul wacana setan merah akan mendatangkan striker baru. Rio Ferdinand menilai Victor Osimhen bisa jadi solusi untuk setan merah. Menurut Ferdinand, striker yang kini membela Galatasaray itu adalah sosok yang sudah teruji. Ia punya ketajaman di atas rata-rata dan ia sudah membuktikan itu selama bertahun-tahun. Jadi ia bisa memberikan dampak positif bagi lini serang setan merah. Dia adalah penyerang yang mampu mengakhiri musim dengan banyak gol. Dia sosok yang berpengalaman dan ia sudah membuktikan dirinya di level top. Pungkasnya, menurut rumor yang beredar, ada kans bagi Manchester United untuk mendapatkan Osimhen. Napoli selaku pemilik sang striker siap menarik pulang sang striker dari Galatasaray dan menukarkannya dengan Alessandro Garnacho. Sementara itu, paksa trending di X, Paul Pogba berisyarat kembali ke Manchester United lewat sejumlah unggahan di media sosial pribadinya. Pada Senin 27/1 Januari, waktu setempat, Pogba secara mengejutkan mengunggah kartun bergambar dirinya dan Amad Diallo berdiri bersama mengenakan jersey MU via Instastory. Dalam gambar tersebut, Pogba mengenakan nomor 6 yang pernah dipakai pada masa bakti keduanya bersama tim Setan Merah. Selain itu, Pogba juga mengunggah pose sedang memandang Miami dari atas gedung pencakar langit sambil menulis keterangan. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Fabrizio Romano, jurnalis Italia yang kerap menguak transfer pemain, pun ikut memanas-manasi rumor Pogba kembali ke MU. Ia membagikan ulang postingan Pogba di media sosial.